Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kurniawan Wijaksono, NPM 418221000019. Di sini saya akan melanjutkan presentasi saya tentang manajemen kontrak, yaitu pada pertemuan ketujuh. Adapun topik yang akan kita bahas di sini, yang pertama yaitu tentang konsep konstruksi berkelanjutan. Konstruksi berkelanjutan mengedepankan praktik pembangunan yang mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang, yaitu seperti green building mengacu pada bangunan yang dirancang untuk efisiensi energi, minim sampah, dan penggunaan bahan ramah lingkungan. Terus yang kedua ada low carbon construction, fokus pada mengurangi emisi karbon melalui penggunaan material lokal, teknik konstruksi efisien, dan penggunaan teknologi rendah karbon. Yang ketiga ada efisiensi air dan energi diterapkan melalui sistem plumbing hemat air, pencahayaan alami, panel surya, dan manajemen energi bangunan. Adapun manfaat yang kita dapat dari konsep konstruksi berkelanjutan yaitu menurunkannya biaya operasional jangka panjang, meningkatkan nilai investasi dan reputasi bangunan, mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Terus lanjut, topik selanjutnya yaitu regulasi lingkungan konstruksi. Adapun landasan hukum yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang kedua, PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lingkungan. Terus adapun instrumen lingkungan yang pertama yaitu AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan untuk proyek besar yang berdampak signifikan. Yang kedua ada UKL PL, upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk proyek skala sedang. Terus yang terakhir yaitu SPPL, surat pernyataan pengelolaan lingkungan untuk proyek yang lebih kecil. Terus ada regulasi teknik pendukung. Yang pertama, peraturan dari Kementerian LHK, misalnya standar pengelolaan limbah B3. Yang kedua, regulasi Kementerian PUPR, misalnya ketentuan ruang terbuka hijau atau drainase. Yang ketiga, ada Standar Nasional Indonesia atau SNI untuk bahan bangunan dan teknik konstruksi yang ramah lingkungan. Terus lanjut yaitu ada inovasi teknologi. Jika tidak memenuhi regulasi, dapat dikenakan sanksi administratif, teguran, denda, atau penghentian kegiatan. Pidana lingkungannya yaitu ada ancaman hukum penjara jika terjadi pencemaran besar. Selanjutnya, studi kasus pengadaan konstruksi di Indonesia. Beberapa proyek besar di Indonesia menunjukkan pelajaran penting dalam pengadaan konstruksi. Misalnya, proyek Tol Trans Jawa menunjukkan bagaimana tender multi-paket dapat mempercepat proses pengadaan. Namun, beberapa kasus juga menunjukkan perlunya pengawasan karena risiko markup dan korupsi. Yang kedua yaitu proyek IKN, Ibu Kota Nusantara, menjadi contoh penerapan digitalisasi secara perencanaan serta komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dengan konsep Smart and Green City. Masalah umum dalam pengadaan konstruksi antara lain keterlambatan proyek, kualitas pekerjaan yang buruk, serta praktik yang tidak transparan. Solusi yang dapat diterapkan meliputi yang pertama, peningkatan kapasitas SDM, sumber daya manusia. Yang kedua, digitalisasi proses dan penerapan sistem pengawasan berbasis resiko. Masuk ke materi selanjutnya yaitu digitalisasi pengadaan konstruksi. Digitalisasi membawa perubahan besar dalam pengadaan konstruksi. Equipment memungkinkan proses pengadaan dilakukan secara elektronik dari perencanaan hingga kontrak. Ini meningkatkan efisiensi dan transparansi. Sistem pengadaan elektronik (SPSE) digunakan oleh pemerintah. LPSE layanan pengadaan secara elektronik. Yang kedua, mengatur proses yaitu pengumuman tender, pengumpulan tender, evaluasi, penetapan pemenang. Yang ketiga, memastikan
stabilitas, dan keterbukaan progres. Terus masuk ke Building Information Modeling atau BIM. Itu tuh udah memanfaatkan tentang teknologi simulasi 3D untuk mendesain, merencanakan, dan memantau bangunan, memberi gambaran menyeluruh dari struktur, material, biaya, waktu, hingga perawatan. Yang ketiga, meminimkan kesalahan desain dan mengoptimalkan sumber daya. Terus ada tentang sistem monitoring konstruksi digital. Yang pertama, aplikasi dan dashboard real-time untuk memantau progres proyek. Yang kedua, bisa terhubung ke sistem pelaporan keuangan, CCTV lapangan, hingga sistem pelaporan tenaga kerja. Yang ketiga, mempercepat deteksi masalah dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, masuk ke manfaat digitalisasi dalam pengadaan konstruksi. Digitalisasi memberikan berbagai manfaat penting dalam proses pengadaan konstruksi. Pertama, digitalisasi meningkatkan transparansi karena seluruh proses dapat dipantau secara terbuka dan pelacakan data menjadi lebih mudah dilakukan. Yang kedua, dengan sistem yang otomatis dan terintegritas, terjadi peningkatan efisiensi waktu dan biaya karena mengurangi prosedur manual dan mempercepat alur kerja. Terus selain itu, digitalisasi turut meminimalkan kesalahan manusia, terutama dalam input data, evaluasi, dan pelaporan. Dokumentasi proyek pun menjadi lebih tertata dan terorganisir, karena seluruh data tersimpan secara sistematis dalam basis data digital. Akhirnya, penerapan digitalisasi juga berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan publik dan akuntabilitas, karena proses yang transparan dan terdokumentasi dengan baik maupun mengurangi potensi penyimpangan dan memperkuat tata kelola proyek. Terakhir yaitu masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang kita dapat dari presentasi kali ini yaitu pengadaan konstruksi harus direncanakan dengan baik melalui tahapan yang sistematis dan memiliki kontrak yang tepat. Kepatuhan terhadap regulasi serta penerapan standar teknis menjadi dasar keberhasilan proyek. Prinsip konstruksi berkelanjutan seperti efisiensi energi, green building, dan rendah karbon penting untuk mendukung pembangunan yang ramah lingkungan. Digitalisasi menjadi kunci modernisasi pengadaan dengan manfaat seperti transparansi, efisiensi, dan peningkatan akuntabilitas. Kedepannya, sinergi atau regulasi. Ke depan, sinergi, regulasi teknologi, dan kepedulian lingkungan sangat diperlukan demi tercapainya proyek konstruksi yang efektif dan efisien dan berkelanjutan. Sekian dari presentasi saya. Semoga presentasinya bermanfaat. Jika ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.